Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Musdalifah TV ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Ibu Ustazah Siti Musdalifah SPDI. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ومن كتاب شعب الإيمان واحبب إلهك خاف علي معي به واحبب نبيك ثم عزيز قدره. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Bapak saya, Bapak Sulaiman. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna, sehingga beliau bisa beribadah dan beraktivitas sebagaimana biasa. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Ustazah Nurfadilah SPD yang telah memimpin pembacaan zikrullah sekaligus MC pada sore hari ini. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu para orang tua kita dan seluruh para jamaah yang alhamdulillah pada sore hari ini bisa hadir sama-sama kita menghadiri pengajian kita pada setiap hari Kamis. Di antaranya yaitu ada Ibu Sunani, Ibu Maroh, Ibu Supriyati, Ibu Asis, Ibu Asmarah, Ibu Reli, Ibu Mujnah, Ibu Bahramah, dan juga Ibu Nikmah, Ibu Yanti, dan Ibu Khairiyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan niat langkah demi langkah kita dari rumah serta duduknya kita di majelis yang penuh barakah ini, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama
marilah sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita berjuta-juta macam nikmat. Jadi kita semuanya bisa hadir sama-sama, yaitu berupa nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Mari Bu, sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bermahkotakan salam tak lupa pula kita kirimkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur au minad dhalalati ilal huda. Iya Bu, nah iya kalau nggak ada Rasulullah ada kita kayak sekarang Bu? Nggak ada, karena di zaman jahiliyah, zaman dulu orang baru ceprot lahiran anak perempuan langsung diapain? Dikubur hidup tuh zaman jahiliyah. Lah orang baru lahir udah dikubur, ada kita apa sekarang? Lah enggak, itulah karena Rasulullah yang menyampaikan ilmu pengetahuan sehingga kita bisa sampai saat ini bisa belajar semua karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan bosan-bosan untuk bersolawat. Yuk kita solawat sama-sama ya Bu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, alhamdulillah kita masih sama-sama menghadiri pengajian rutin kita setiap hari Kamis dengan sama-sama niat untuk bertolabul ilmi, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bu? Karena kita memang diharuskan untuk belajar. Belajarlah dari baru lahir sampai ke liang lahat. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah dari buayan sampai meninggal juga sampai ke liang lahat. Jadi kewajiban belajar itu dari kita masih ceprot sampai nanti mulut kita kependem sama tanah. Kalau belum dipendem sama tanah berarti masih berkewajiban untuk belajar. Kenapa? Karena memang kita menjalani hidup ini harus dengan ilmu. Sholat ada ilmunya, benar? Nah kalau sholat sekata-katanya sah nggak sholatnya? Nah harus dengan ilmu. Sebelum sholat dulu bersuci dulu baru sholat. Sholat juga ada
caranya, nggak tiba-tiba sholat langsung Allahu Akbar. Jadi semuanya harus dengan ilmu. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang istri yang salihah, maka kita harus mempunyai ilmu. Kita mau jadi ibu yang salihah untuk anak-anak kita, maka harus dengan ilmu. Pengen punya anak soleh, pengen punya anak solihah, maka ibunya juga harus jadi seorang solihah, insya Allah. Karena kalau orang yang berilmu, insya Allah derajatnya akan selalu Allah angkat, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi jangan bosan-bosan ya Bu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad selalu diisi dengan ngaji, dengan kajian. Karena ada 6 keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Apa aja itu? Yang pertama, dengan orang yang menuntut ilmu, maka derajatnya akan Allah angkat setinggi-tingginya. Kita dapat pahala Bu dengan kita menghormati orang-orang yang berilmu. Ada di kitab ta'lim muta'alim, adab terhadap guru, adab terhadap orang yang alim atau orang yang berilmu. Lalu yang kedua, kalau kita menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Enak Bu? Enak. Jalannya dimudahin sama Allah. Bagaikan kalau kita mau nyebrang lautan, mau nyebrang hutannya udah dibabadin, tinggal jalan. Enak enggak? Enggak kesesat karena memang udah diberi jalan. Insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, barang siapa yang menuntut ilmu, maka ilmu itu adalah warisan terbesar dari para nabi. Nah, ini kita lagi menuntut warisannya para nabi, yaitu menuntut ilmu. Lalu apalagi yang keempat, pahalanya kekal meski kita telah meninggal dunia. Nah, ibadah yang amalannya terus berkelanjutan, salah satunya yaitu ilmu yang bermanfaat. Ada anak yang soleh yang doain kedua orang tuanya, amal jariyah, dan yang terakhir ilmu yang bermanfaat. Ibu cukup ke anak-anak Bu. Anak adalah tanggung jawab kita. Kita ibu adalah madrasatul ula, sekolah pertama untuk anak. Usahain anak bisa bicara Bismillahirrahmanirrahim, bisa baca Al-Fatihah. Itu ibu yang ngajarin, jangan guru ngaji. Kita Bu yang ngajarin. Jadi setiap anak baca Bismillah dan baca Fatihah, pahalanya terus ngalir ke kita orang tuanya, insya Allah. Lalu yang kelima, jalan menuju pemahaman agama yang baik. Karena memang dengan ilmu pengetahuan kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir, memberi kebahagiaan dunia akhirat. Dengan ilmu insya Allah hidup kita bahagia. Barang siapa yang mengejar akhirat, insya Allah dunia pun mengikuti. Kemarin saya baca lagi viral kayaknya di TikTok, Ustadz yang ngomong sabar, bersyukur dengan apa adanya, katanya habis ceramah naiknya BMW. Nah itu yang disebut dunia mengikuti. Ustadznya juga sebelum dia naik BMW pasti dia udah merasakan yang kita rasakan. Maka dengan pelajaran dari kehidupannya, beliau memberikan pelajaran bagi kita yang belum melaluinya. Gak boleh dengan bicara seperti itu Bu, karena memang kalau kita ngejar akhirat,
insya Allah dunia sudah Allah jamin. Itu jadinya jangan heran. Coba rata-rata ustazah bener kehidupan dunianya enak karena memang udah Allah jamin. Apalagi kisah Siti Maryam, Bu, beliau hanya duduk di masjid bermunajat kepada Allah, tapi makanan minumannya udah Allah jamin. Allah sendiri yang ngasih melalui malaikat. Itulah yang disebut jika kita ikhlas, kita ridho menjalankan akhirat, maka insya Allah dunia akan mengikuti. Nanam padi, maka kita akan manennya padi. Tapi kalau kita nanamnya rumput, ikut nggak padinya? Kagak, Bu. Makanya niatin lillahi ta'ala, insya Allah